Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, warga Tangerang dikejutkan oleh penemuan mayat terbungkus plastik hitam di kolong jembatan Sungai Cisadane. Bau anyir bercampur kabut membuat suasana semakin mencekam. Polisi segera memasang garis kuning, tapi tak seorang pun tahu siapa korban itu, dan siapa yang tega membuangnya di sana. Di balik arus tenang sungai itu, rahasia apa yang sebenarnya sedang disembunyikan? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu, udara di Tangerang terasa berat. Langit belum sepenuhnya biru, masih diselimuti kabut tipis yang menempel di permukaan Sungai Cisadane. Di bawah jembatan besar yang menghubungkan dua wilayah padat penduduk, terdengar suara gemericik air yang bertabrakan dengan batu dan sampah yang hanyut. Bau amis sungai bercampur dengan aroma sampah basah, khas daerah yang lama tak tersentuh kebersihan. Biasanya, pagi di sekitar jembatan itu ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja. Ada pedagang kaki lima yang mendorong gerobak soto, ada ibu-ibu yang menenteng ember cucian, ada juga anak-anak sekolah yang menyeberang sambil bercanda. Tapi pagi itu berbeda. Suasana tiba-tiba berubah mencekam. Seorang nelayan kecil, Pak Iwan, yang setiap hari mencari ikan di pinggiran sungai, tiba-tiba berteriak keras. "Astaga! Itu apa? Ada mayat, Bu! Ada mayat di sungai!" Suaranya menggema sampai ke atas jembatan. Dalam hitungan menit, warga mulai berdatangan. Orang-orang yang awalnya hanya penasaran, kini menatap dengan wajah ngeri. Di tengah arus yang lambat, terlihat sesuatu yang besar terbungkus plastik hitam. Plastik itu tersangkut di tumpukan ranting dan sampah, bergoyang pelan setiap kali air menyentuhnya. Dari ujung yang sobek, tampak sehelai rambut panjang terurai keluar, basah, kusut, dan mengilap karena air sungai. Seorang ibu muda menjerit dan langsung menutup mata anaknya. "Astagfirullah, itu perempuan," katanya gemetar. Beberapa pemuda segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, suara sirine meraung keras, memecah pagi yang biasanya damai. Garis polisi dipasang mengelilingi lokasi, mencegah warga mendekat. Petugas forensik datang membawa kantong jenazah dan kamera dokumentasi. Di antara mereka, seorang pria bertubuh tegap dengan seragam polisi yang sedikit lusuh melangkah pelan ke tepi sungai. Namanya Inspektur Arga Prasetya, salah satu penyidik senior di Polres Tangerang. Arga sudah sering melihat kematian. Tapi entah kenapa, kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa aneh di dadanya ketika ia menatap plastik hitam itu. Mungkin karena cara tubuh itu terbungkus, terlalu rapi, terlalu tenang, seolah seseorang yang melakukannya bukan sekadar ingin membuang, tapi menyembunyikan sesuatu yang berat. "Angkat perlahan," perintah Arga dengan nada datar namun tegas. Dua petugas turun ke sungai, menarik plastik itu ke pinggir. Saat plastik dibuka, semua orang yang berdiri di sekitar TKP menahan napas. Tubuh seorang perempuan muda tergeletak di dalamnya. Wajahnya pucat, matanya tertutup, tapi bekas air sungai membuat wajah itu tampak seolah baru saja menangis. Arga mendekat dan berjongkok di samping jenazah. Ia memperhatikan setiap detail. Pakaian yang sederhana, kuku tangan yang masih bersih, dan gelang karet berwarna biru di pergelangan tangan kiri bertuliskan nama kecil, Nadia. Nama itu membuatnya terdiam beberapa detik. "Nadia," gumamnya pelan, seolah mencoba mengingat sesuatu. Ia menatap wajah korban lebih lama. Ada kedamaian aneh di sana, tapi juga kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang menyerah pada hidup terlalu cepat. Sementara tim forensik bekerja, warga di sekitar terus berbisik-bisik. "Katanya korban dibunuh," ujar seorang bapak tua sambil menatap dari kejauhan. "Dibuang semalam mungkin. Waduh, di sini makin serem aja." Di antara kerumunan, seorang ibu parubaya yang berjualan nasi uduk di pinggir jembatan ikut bicara pada polisi. Tangannya gemetar, suaranya serak. "Pak, 2 malam lalu saya sempat lihat ada mobil tua berhenti di situ.
katanya sambil menunjuk ke arah tempat mayat ditemukan. Warnanya abu-abu, platnya B, saya nggak hafal semua. Saya kira orang buang sampah, tapi karungnya besar banget, dan dibuangnya malam-malam. Arga menatapnya tajam, tapi penuh perhatian. Ibu ingat orangnya? Tanya Arga. Ibu itu menggeleng. Gelap, Pak. Tapi saya lihat sosoknya. Agak bungkuk, seperti orang tua. Dia sendirian. Arga mencatat semuanya di buku kecilnya. Ia lalu menatap plastik hitam yang kini sudah dimasukkan ke kantong jenazah resmi. Kita bawa ke RS Bayangkara, katanya pelan, lalu cari siapapun yang kehilangan anak atau saudara bernama Nadia. Sementara mobil ambulans membawa jasad itu pergi, langit Tangerang mulai memucat. Matahari naik pelan dari balik gedung-gedung tua di pinggir kali. Tapi suasana tidak kembali tenang. Warga masih berkumpul, beberapa memotret dari jauh, sebagian lagi hanya diam memandangi sungai yang kini seolah menyimpan rahasia besar. Di tengah kerumunan, Arga berdiri lebih lama dari yang lain. Ia menatap air yang perlahan kembali tenang, seolah tak pernah membawa mayat siapapun. Di hatinya muncul rasa penasaran yang dalam. Siapa Nadia? Kenapa dibuang di sini? Dan siapa yang tega melakukan hal seperti itu? Namun lebih dari rasa penasaran, ada sesuatu yang lain. Semacam perasaan iba, dan entah kenapa, sedikit rasa bersalah. Ia tak tahu mengapa perasaan itu muncul, padahal ia belum tahu siapa korban itu sebenarnya. Mungkin karena wajahnya, wajah yang terlalu muda untuk mati dengan cara seperti ini. Ketika semua petugas beranjak meninggalkan lokasi, suara Arga memecah kesunyian, lirih tapi tegas. Kita harus cari tahu siapa dia. Jangan sampai dia jadi angka di laporan, tanpa nama, tanpa cerita. Langit di atas Cisadane tampak lebih suram dari biasanya. Seekor burung gagak terbang melintas, dan angin membawa bau amis yang aneh. Seolah sungai itu baru saja menelan rahasia yang berat, dan hanya waktu yang bisa memaksanya memuntahkan kebenaran. Di kejauhan, dari balik bayangan jembatan, ada sepasang mata yang mengintip. Wajah seorang pria tua dengan jaket lusuh terlihat samar di antara kabut. Ia memandangi mobil ambulans yang pergi membawa jasad itu. Tangannya gemetar, lalu perlahan menutupi wajahnya. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Maafkan Bapak, Nak." Kemudian ia berbalik, berjalan gontai menjauh dari sungai yang kini menyimpan beban dosanya. Tak ada yang menyadari keberadaannya, kecuali suara langkah kakinya yang tenggelam di antara riuh warga yang masih membicarakan kejadian itu. Arga yang masih di lokasi sempat menoleh ke arah jembatan. Ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Tapi ketika ia menatap lagi, yang tersisa hanya kabut dan bayangan air yang mengalir pelan di bawah jembatan. Hari itu, tanpa ada yang tahu, kasus yang akan mengguncang hati seluruh kota. Tangerang baru saja dimulai. Dan semua berawal dari satu nama yang terukir di gelang kecil biru itu, Nadia. Sore itu, markas polisi di Tangerang terasa lebih ramai dari biasanya. Kasus penemuan mayat wanita di bawah jembatan Kali Cisadane membuat seluruh unit reskrim bergerak cepat. Di papan tulis besar yang memenuhi dinding, foto korban yang diambil dari TKP kini terpajang di tengah, dengan tulisan di bawahnya, Nadia, identitas sementara. Arga berdiri menatap papan itu dengan tangan terlipat di dada. Matanya fokus, tapi pikirannya melayang-layang. Sudah 20 tahun ia menjadi penyidik, dan selama itu ia sudah melihat banyak kasus pembunuhan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Wajah Nadia seperti tidak mau lepas dari pikirannya. Ada kepolosan dan kesedihan di sana, seolah meminta seseorang untuk mendengarkan kisah yang belum sempat disampaikan. "Pak, kami sudah kumpulkan kesaksian warga sekitar," ucap Bribtu Dimas, asisten muda Arga, sambil menyerahkan map coklat. Kebanyakan bilang nggak tahu apa-apa. Tapi ada satu ibu yang bilang sempat lihat mobil berhenti di jembatan 2 malam sebelum kejadian. Arga mengangguk pelan. Ia membuka map itu. Di dalamnya ada foto lokasi yang diambil dari berbagai sudut,
termasuk satu yang memperlihatkan bekas ban di dekat pembatas jalan jembatan. Jejak itu belum sepenuhnya hilang meski sudah 2 hari hujan mengguyur. Coba koordinasi sama petugas lalu lintas. Lihat rekaman CCTV dari arah barat jembatan, kata Arga. Kalau ibu itu bilang mobil tua abu-abu, cari semua kendaraan yang cocok dengan deskripsi itu antara jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Dimas menulis cepat di buku catatannya. Baik, Pak. Sementara itu, di rumah duka, jasad Nadia disemayamkan dengan sederhana. Setelah hasil identifikasi sidik jari keluar, barulah diketahui nama lengkapnya. Nadia Rahman, 22 tahun, anak tunggal dari seorang buruh pabrik bernama Samsul Rahman. Ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Yang membuat semua orang heran, tidak ada laporan kehilangan dari pihak keluarga sebelum mayatnya ditemukan. Arga merasa janggal. Biasanya, kalau ada anak gadis hilang 2 hari saja, keluarga pasti panik. Tapi ini tidak. Seolah tidak ada yang mencarinya. Arga dan timnya memutuskan datang langsung ke rumah keluarga korban di daerah Cimone, Tangerang. Rumah itu kecil, berdinding bata, dengan cat yang mulai mengelupas. Halamannya sempit, hanya cukup untuk 1 motor tua dan beberapa pot bunga yang tampak tidak terurus. Seorang tetangga menyambut mereka di depan pagar. Pak Samsul lagi nggak keluar, Pak. Sejak kabar itu, dia jarang bicara. Kadang cuma duduk di teras, bengong. Arga menatap ke arah dalam rumah. Pintu terbuka sedikit, dan dari celahnya terlihat cahaya lampu temaram. Ia mengetuk perlahan. Permisi, Pak Samsul, saya dari kepolisian. Kami ingin bicara sebentar. Tak lama, seorang pria paruh-baya keluar. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban di beberapa bagian, dan wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang menanggung beban berat bertahun-tahun. Oh, polisi, ya? Silakan masuk, Pak, ucapnya pelan. Suaranya parau, nyaris bergetar. Di ruang tamu yang sederhana itu, hanya ada sofa tua dan meja dengan bekas cangkir kopi. Di dinding tergantung foto seorang wanita muda tersenyum, Nadia, berdiri di samping ibunya. Arga sempat menatap foto itu cukup lama. Bapak Samsul, Arga memulai dengan nada tenang. Kami ingin memastikan beberapa hal. Benar korban yang ditemukan di Cisadane itu anak Bapak? Samsul menunduk. Tangannya gemetar, lalu mengusap wajahnya yang tampak lelah. Iya, Pak, itu anak saya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Bapak kapan terakhir kali melihat almarhumah? Tanya Arga hati-hati. Samsul diam lama sebelum menjawab. 3 hari sebelum dia ditemukan. Kami sempat bertengkar. Saya marah besar waktu itu. Arga mencatat cepat, tapi matanya tetap memperhatikan setiap gerak tubuh Samsul. Boleh saya tahu penyebabnya, Pak? Dia pulang malam. Sudah beberapa minggu ini begitu. Katanya kerja serabutan, bantu teman. Tapi saya curiga, Pak. Saya takut dia salah pergaulan. Samsul berhenti sebentar, lalu menarik napas panjang. Saya cuma nggak mau anak saya rusak. Saya marah. Saya bentak dia nangis, terus keluar rumah malam itu. Sejak itu, saya nggak pernah lihat dia lagi. Ruangan hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Dimas, yang duduk di sudut ruangan, menatap Arga dengan pandangan penuh arti. Jadi, Bapak tidak melapor ke polisi waktu Nadia tidak pulang? Tanya Arga perlahan. Samsul menunduk makin dalam. Saya pikir dia cuma ngambek. Pak, saya tunggu 2 hari, saya pikir dia bakal pulang. Ada nada penyesalan yang begitu kuat di suaranya. Arga bisa merasakannya. Ia tahu, rasa bersalah seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang janggal, nada putus asa yang terlalu dalam untuk sekadar kehilangan anak. Arga mengalihkan pandangan ke sekitar ruangan. Matanya menangkap sesuatu di sudut, sebuah jaket abu-abu yang tergantung di belakang pintu, dengan noda hitam di bagian lengan. Ia tidak langsung menanyakan, hanya mencatat dalam pikirannya.
Ketika tim forensik datang ke rumah itu untuk memeriksa, mereka menemukan satu hal menarik. Di garasi kecil di belakang rumah, ada mobil tua warna abu-abu, persis seperti yang digambarkan oleh saksi di jembatan. Arga memanggil Dimas. Ambil catatan plat nomornya. Cek ke Samsat, cocokkan dengan rekaman CCTV nanti. Dimas mengangguk cepat. Siap, Pak. Arga lalu menatap Samsul. Boleh kami lihat mobilnya, Pak? Prosedur standar saja. Samsul terlihat ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Silakan, Pak. Mereka berjalan menuju garasi. Mobil itu terlihat tua, catnya pudar, dan di bagian bemper belakang ada bekas lecet panjang. Di dalam mobil, Arga menemukan bekas plastik hitam di bagasi, dengan potongan kecil tali rafia berwarna biru, warna yang sama dengan gelang di tangan Nadia. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Arga menatap Samsul, dan pria itu balik menatapnya dengan mata basah. Seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari hidupnya sendiri. Pak Samsul, suara Arga pelan tapi tegas, boleh saya tahu, Bapak pakai mobil ini 2 malam lalu? Samsul tidak langsung menjawab. Bibirnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke lantai. Bapak? Tanya Arga lagi, sedikit lebih lembut. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, Samsul berkata, Saya cuma mau buang sesuatu, Pak. Saya nggak kuat lihatnya. Kata-kata itu membuat Arga menegang. Ia tahu kemana arah percakapan ini akan pergi. Tapi bagian dirinya yang manusiawi, yang ayah dan bukan polisi, tiba-tiba berharap bahwa ia salah dengar. Bahwa yang dimaksud Samsul bukan yang ia pikirkan. Namun, dari cara pria tua itu gemetar, Arga tahu, kasus ini tidak akan sesederhana dugaan awal. Ia menatap mobil itu lagi, lalu menatap wajah Samsul yang kini meneteskan air mata tanpa suara. Dan dalam hati kecilnya, Arga tahu, di balik setiap kejahatan, selalu ada cerita yang lebih kelam. Dari sekadar niat membunuh. Hari itu langit Tangerang mendung. Hujan turun pelan, menetes di jendela ruang interogasi kantor polisi. Ruangan itu dingin, hanya diterangi satu lampu gantung yang redup. Di tengah ruangan, duduk seorang pria dengan tangan terikat di depan. Samsul Rahman, ayah dari mendiang Nadia. Raut wajahnya tampak kosong. Ia menunduk, jarang berkedip, seolah tubuhnya ada di ruangan itu tapi jiwanya tertinggal di tempat lain. Di depannya duduk Inspektur Arga, mengenakan kemeja biru dengan lengan tergulung, membawa map berisi hasil penyelidikan. Suara hujan menjadi latar yang aneh, sekaligus menenangkan dan menegangkan. Arga menatap pria itu lama sebelum memulai. Ia sudah menghadapi banyak tersangka sebelumnya, tapi kali ini hatinya terasa berat. Ada rasa iba yang sulit ia jelaskan. Pak Samsul, kata Arga pelan, suaranya nyaris seperti bisikan, kami sudah memeriksa mobil Bapak. Kami temukan sisa plastik hitam di bagasi dan potongan tali rafia yang sama dengan yang digunakan untuk membungkus jasad Nadia. Samsul tidak menjawab. Ia tetap menunduk, hanya jemarinya yang bergerak pelan, menggenggam dan melepaskan udara seolah berusaha menahan sesuatu di dalam dirinya. Arga melanjutkan, lebih lembut. Kami juga tahu Bapak satu-satunya yang tinggal di rumah itu. Tidak ada orang lain. Jadi, tolong bantu kami memahami apa yang sebenarnya terjadi. Untuk beberapa detik, suasana hening. Hanya terdengar tetes air dari langit-langit yang bocor di sudut ruangan. Lalu, perlahan, Samsul membuka mulutnya. Suaranya pelan, parau, penuh beban. Saya nggak bermaksud membunuh dia, Pak, katanya lirih. Saya cuma, sudah nggak tahu lagi harus gimana hidup. Arga tidak memotong. Ia tahu, pada momen seperti ini, keheningan lebih berharga dari 1000 pertanyaan. Samsul menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan mata yang mulai basah. Sejak istriku meninggal 2 tahun lalu, hidup kami berubah. Gaji buruh pabrik pas-pasan. Kadang makan cuma nasi sama garam. Nadia, dia anak yang baik, Pak. Pintar, sopan. Tapi saya tahu dia mulai capek lihat saya kerja siang malam tanpa hasil.
Ia menatap ke lantai, seolah sedang melihat bayangan masa lalu. Suatu hari dia bilang mau berhenti kuliah. Katanya mau kerja bantu saya. Saya larang. Saya bilang, biar saya yang susah. Dia harus tetap sekolah. Tapi dia keras kepala. Katanya, percuma kuliah kalau tiap malam lihat bapaknya kelaparan. Samsul berhenti, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara gemetar. Beberapa bulan terakhir, dia sering pulang malam. Katanya kerja jaga toko. Tapi uang yang dibawa pulang banyak, terlalu banyak untuk gaji penjaga toko. Saya curiga, tapi saya nggak berani tanya. Saya takut jawaban yang keluar bikin saya hancur. Arga menatapnya, masih tanpa bicara. Ia tahu kemiskinan kadang lebih kejam dari penjara. Kadang ia memaksa orang tua yang baik berubah jadi sosok yang tak mereka kenali sendiri. Hujan di luar makin deras. Suara petir menggema jauh di langit. Samsul menatap tangannya sendiri, tangan tua yang kasar, penuh bekas luka kerja. Sampai akhirnya, malam itu, dia pulang lewat tengah malam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saya tanya, "Kamu dari mana, Nak?" Tapi dia diam. Saya paksa bicara. Saya dorong dia, saya bentak. Air mata mulai jatuh dari matanya. Dia teriak balik, "Aku cuma mau bantu, Pak. Aku capek miskin." Samsul menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Saya nggak tahan dengar itu, Pak. Saya merasa gagal. Saya cuma ayah bodoh yang nggak bisa kasih apa-apa buat anak sendiri." Saya marah. Saya dorong meja, dia mundur, kepalanya kena ujung meja. Dia jatuh. Arga menegakkan badan, matanya menatap lurus ke arah Samsul. Tapi kali ini tidak dengan kemarahan, hanya dengan rasa pilu yang sulit dijelaskan. "Darah keluar banyak sekali," lanjut Samsul lirih. Saya panik. Saya panggil namanya, saya guncang tubuhnya, tapi dia nggak bangun. Saya teriak-teriak, tapi malam itu hujan deras, nggak ada yang dengar. Suara di ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Hanya sisa tangis tertahan dari pria tua di kursi itu. Saya nggak tahu harus apa, Pak. Saya duduk di sampingnya sampai pagi. Saya peluk dia, rambutnya dingin. Saya masih ingat baunya, sabun murahan yang biasa dia pakai. Saya pikir, saya bisa bangun dan lihat dia hidup lagi, tapi enggak. Samsul menatap Arga dengan mata yang sembab, penuh kesedihan. "Saya takut, Pak. Saya nggak tahu harus bilang ke siapa. Saya pikir orang-orang bakal bilang saya monster. Jadi saya bungkus dia, pakai plastik yang ada di gudang. Saya cuma mau dia tenang. Saya nggak mau orang lihat tubuh anak saya di kamar penuh darah." Arga menarik napas panjang. Suaranya serak saat akhirnya ia bicara. "Jadi bapak yang membuangnya ke sungai?" Samsul mengangguk pelan, matanya menunduk lagi. "Saya bawa dia pakai mobil malam-malam. Saya nyetir pelan, sambil nangis. Waktu sampai di jembatan, saya berhenti. Saya minta maaf berkali-kali sebelum menurunkannya. Saya pikir air bisa bawa dia pergi, supaya orang nggak tahu dosa saya." Ia memejamkan mata, air matanya mengalir tanpa suara. "Saya cuma pengen tidur, Pak. Bangun, dan semua ini cuma mimpi. Tapi setiap malam saya dengar suaranya. Pak, aku capek," katanya. "Saya dengar terus, bahkan sebelum kalian datang." Arga menunduk, menyandarkan siku di meja, menatap wajah pria itu lama. Ia tahu ini bukan sekadar kasus. Ini kisah tentang cinta yang berubah jadi penyesalan. Tentang ayah yang kehilangan arah karena dunia terlalu berat untuk ditanggung sendirian. "Pak Samsul," katanya pelan, "saya percaya Bapak nggak berniat membunuh. Tapi saya juga harus jujur, perbuatan Bapak tetap salah. Nadia butuh perlindungan, bukan pelarian." Samsul mengangguk perlahan. "Saya tahu, Pak. Saya tahu." Ia tersenyum samar. Tapi senyum itu hancur di tengah air mata. "Kalau boleh, saya cuma mau satu hal. Tolong kubur dia di sebelah ibunya. Biar saya bisa minta maaf tiap kali datang."
Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu lama, lalu berdiri pelan. Baik, Pak. Kami akan urus semuanya. Saat Arga melangkah keluar, ia menatap hujan di luar jendela. Dunia tampak muram, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Selama ini ia melihat pembunuhan sebagai kejahatan dingin tanpa hati, tapi hari itu, ia menyadari sesuatu, bahwa kadang dosa lahir bukan dari kebencian, tapi dari cinta yang tak tahu bagaimana harus bertahan. Sebelum pintu ruang interogasi tertutup, suara Samsul terdengar lagi, pelan, nyaris tak terdengar di antara hujan. Pak Arga, kalau nanti anak Bapak marah, jangan bentak dia. Peluk saja. Arga berhenti di ambang pintu. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia tak menoleh, tapi matanya memanas. Untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai penyidik, ia ingin menangis. Bukan karena kematian seseorang, tapi karena mengerti sepenuhnya betapa manusia bisa tersesat hanya karena terlalu mencintai. Malam itu, ruang interogasi kembali sunyi. Setelah pengakuan panjang yang disertai tangis dan penyesalan, Samsul dibawa ke ruang tahanan sementara. Sementara di luar gedung, hujan masih turun tanpa henti, seperti ikut berkabung atas kisah yang baru terungkap. Arga berdiri di lorong panjang, menatap bayangan dirinya di kaca jendela yang berembun. Ia merasa dadanya berat. Di tangan kirinya masih tergenggam map berisi berita acara pemeriksaan. Tulisan dingin di atas kertas putih, yang bagi orang lain mungkin hanya laporan biasa, tapi bagi Arga terasa seperti potongan jiwa seseorang yang hancur. Pak, suara Bribtu Dimas memecah kesunyian dari belakang. Berita pengakuan Pak Samsul sudah tersebar ke media. Wartawan berebut di depan kantor. Mereka mau pernyataan resmi. Arga menutup matanya sejenak, menarik napas dalam. Kita rilis singkat saja. Jangan terlalu banyak komentar. Jangan sampai mereka menjadikan ini tontonan. Baik, Pak. Dimas ragu sejenak, lalu menambahkan, tapi, netizen sudah ramai di media sosial. Banyak yang maki-maki Pak Samsul, bilang dia kejam, nggak punya hati. Ada juga yang kasihan, bilang mungkin tekanan hidup bikin dia gila. Arga menatap keluar jendela, melihat genangan air yang berkilau di bawah lampu jalan. Orang-orang selalu mudah menghakimi, Dim. Karena mereka nggak pernah benar-benar tahu seperti apa rasanya berada di titik terendah seseorang. Keesokan paginya, seluruh kota geger. Judul berita di layar televisi dan media online berteriak. Ayah buang jasad anak ke Kali Cisadane. Pengakuan mengejutkan. Warga Tangerang berbicara di warung, di pasar, di halte. Sebagian marah, sebagian iba, sebagian lagi hanya geleng-geleng kepala sambil berkata, zaman sekarang, kok bisa ada ayah kayak gitu? Di antara keramaian opini itu, hanya sedikit yang mencoba memahami bahwa di balik perbuatan yang mengerikan, ada kisah panjang tentang kemiskinan, kehilangan, dan keputusasaan yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Arga datang pagi itu ke sel tahanan untuk memeriksa kondisi Samsul. Pria tua itu duduk di pojok sel, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Rambutnya acak-acakan, tapi matanya terlihat tenang, tenang yang ganjil, seperti seseorang yang sudah pasrah pada apapun yang akan datang. Pak Samsul, sapa Arga pelan. Samsul mendongak perlahan dan tersenyum lemah. Pagi, Pak Arga. Sudah sarapan? Tanyanya, seolah mereka sedang mengobrol di rumah biasa, bukan di dalam penjara. Arga diam sejenak sebelum menjawab, belum, Pak. Samsul mengangguk. Kalau nanti sarapan, jangan lupa minum air hangat. Pak, kalau cuma kopi, perut bisa perih. Ia tersenyum samar. Ada ketenangan dalam suaranya yang membuat hati Arga nyeri. Bapak kelihatan tenang, kata Arga, mencoba membaca ekspresinya. Padahal pengakuan Bapak sekarang jadi berita di mana-mana. Samsul menatap ke lantai, lalu berkata pelan, dulu saya takut kalau orang tahu. Takut dihina, dimusuhi. Tapi sekarang biar saja, Pak. Saya sudah kehilangan segalanya. Nggak ada yang lebih menakutkan dari kehilangan anak sendiri. Hening sejenak.
Hanya suara sepatu petugas lewat di koridor. Arga duduk di kursi besi di depan sel. Bapak tahu, banyak orang di luar sana bilang Bapak monster. Samsul tertawa kecil, tapi tawa itu tanpa kebahagiaan. Saya memang monster, Pak. Tapi monster yang dulu cuma pengen anaknya makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa sekolah tinggi. Ia menatap Arga dalam-dalam. Kalau Bapak di posisi saya, mungkin Bapak juga nggak tahu harus apa. Saya nggak bilang perbuatan saya benar. Tapi saya cuma manusia yang kalah. Arga terdiam. Kalimat itu menampar batinnya. Ia sendiri adalah seorang ayah dari 2 anak kecil. Ia tahu bagaimana rasanya berjuang, bagaimana cemasnya setiap kali anak sakit, bagaimana beratnya menanggung beban hidup di dunia yang makin keras. Tapi ia juga tahu, batas antara cinta dan keputusasaan bisa sangat tipis. Sore itu, berkas kasus Samsul resmi dilimpahkan ke kejaksaan. Persidangan akan segera dijadwalkan. Namun sebelum semua itu, Arga memutuskan untuk datang ke rumah duka sekali lagi. Rumah kecil di Cimone itu kini sepi. Di depan pintu masih ada bekas lilin dan bunga yang mulai layu. Seorang tetangga tua menyapanya. Kasihan ya, Pak. Dulu Pak Samsul itu sayang banget sama anaknya. Kalau pagi suka anterin sampai halte, meski cuma pakai motor butut. Waktu istrinya meninggal, Nadia yang ngurus bapaknya. Mereka saling bergantung, tapi ya, hidup susah bikin orang jadi lain. Arga hanya mengangguk pelan. Ia berjalan ke halaman belakang rumah. Di sana, di atas tanah basah, masih ada bekas roda mobil. Arga berjongkok, menyentuh tanah itu pelan. Ia menatap ke langit yang mulai jingga, dan untuk sesaat, ia merasa seperti mendengar suara lembut dari kejauhan. Suara gadis muda berkata, "Aku cuma mau bantu, Pak." Ia berdiri lagi, menatap rumah itu lama, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Ruang pengadilan penuh sesak. Wartawan duduk di barisan belakang, kamera siap di tangan. Warga yang penasaran berdesakan ingin melihat wajah ayah yang membuang anaknya sendiri. Saat Samsul masuk dengan tangan di borgol, suasana mendadak hening. Langkahnya pelan, tapi matanya lurus ke depan. Tidak ada tanda kesombongan atau penyesalan berlebihan, hanya kesedihan yang dalam dan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Jaksa berdiri dan membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Samsul Rahman, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, dan membuang jasad korban untuk menghilangkan jejak. Kata-kata itu menggema di ruang sidang. Samsul menunduk. Air mata menetes pelan di pipinya. Ketika hakim memberi kesempatan berbicara, Samsul berdiri. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas ke seluruh ruangan. Saya tahu saya salah. Saya nggak minta dibenarkan. Saya cuma mau bilang, saya sayang sama anak saya. Saya cuma nggak bisa jadi ayah yang baik. Saya gagal. Beberapa orang di ruang sidang mulai terisak. Bahkan seorang jurnalis yang biasanya dingin terlihat menunduk, menghapus air matanya. Arga yang duduk di bangku belakang ruang sidang memejamkan mata. Hatinya bergetar. Ia ingin marah, tapi juga tidak bisa. Ia tahu Samsul bersalah, tapi ia juga tahu pria itu sudah lebih dulu dihukum oleh penyesalannya sendiri. Ketika sidang ditutup sore itu, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya oranye masuk lewat jendela, mengenai wajah Samsul yang kini dibawa keluar oleh petugas. Dalam cahaya itu, wajahnya tampak damai. Seperti seseorang yang akhirnya bisa menerima kenyataan paling pahit sekalipun. Dan di luar gedung pengadilan, Tangerang sore itu terasa lebih hening dari biasanya. Orang-orang pulang dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, iba, dan bingung. Satu hal yang pasti, tak ada yang akan melupakan kisah ayah dan anak yang berakhir tragis di bawah jembatan Kali Cisadane itu. Sementara Arga berdiri di tangga pengadilan, menatap langit yang mulai gelap. Dalam hatinya ia berbisik lirih, keadilan itu penting, tapi kadang, belas kasih jauh lebih berarti. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Udara di dalam terasa tebal.
Seperti menahan napas bersama-sama. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa, tempat Samsul Rahman duduk dengan kepala tertunduk. Di depannya, hakim membuka berkas terakhir, sementara di belakang, wartawan menyiapkan kamera mereka. Di barisan belakang, Inspektur Arga duduk diam. Wajahnya datar, tapi matanya tampak sendu. Ia tahu hari ini akan menjadi akhir dari sebuah kisah yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Hakim membaca putusan dengan suara berat namun tenang. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan, terdakwa Samsul Rahman terbukti bersalah karena telah menyebabkan kematian orang lain, meskipun tanpa niat membunuh. Dengan ini menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Ketukan palu terdengar nyaring. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suaranya menggema di ruang sidang yang tiba-tiba hening. Samsul tidak bereaksi. Ia hanya memejamkan mata pelan, seolah ingin mendengar kata-kata itu satu persatu dan menelan semuanya tanpa sisa. Tidak ada pembelaan, tidak ada teriakan, tidak ada permohonan ampun. Hanya keheningan, dan tetesan air mata yang jatuh dari pipinya. Di bangku penonton, beberapa orang mulai menangis. Seorang ibu muda yang duduk di ujung barisan menutupi mulutnya dengan tisu. Sementara seorang wartawan yang biasanya sinis kini menunduk dan berhenti menulis. Jaksa mengangguk pendek, menerima keputusan itu tanpa komentar. Pengacara pembela pun tidak banyak bicara. Ia tahu vonis itu sudah termasuk ringan jika dibandingkan dengan tuntutan awal. Namun, di hati semua orang yang hadir, tak ada rasa lega. Hanya perasaan sesak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arga berdiri perlahan saat Samsul digiring keluar dari ruang sidang. Ia melangkah mendekat, dan ketika rombongan petugas berhenti sebentar di koridor, ia menyapa pelan. "Pak Samsul." Samsul menoleh, menatapnya dengan senyum kecil yang lemah tapi tulus. "Pak Arga," katanya pelan, "terima kasih sudah nggak benci saya." Arga menatapnya dalam-dalam. "Saya nggak bisa benci Bapak. Saya cuma sedih. Karena saya ngerti, semua ini nggak lahir dari kejahatan, tapi dari keputusasaan." Samsul mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Saya cuma pengen satu hal, Pak. Kalau nanti Bapak sempat lewat Cisadane, tolong tengok sebentar airnya. Di sanalah anak saya terakhir saya lihat." Arga menahan napas. Ia tahu permintaan itu sederhana, tapi mengandung beban yang berat. "Saya janji, Pak," katanya lirih. "Saya akan datang." Samsul tersenyum samar. "Terima kasih, Pak. Saya harap Tuhan masih mau dengerin doa orang kayak saya." Petugas kemudian menggiringnya keluar. Saat tubuh renta itu berjalan menjauh, borgol di tangannya berkilat terkena cahaya matahari sore yang masuk lewat jendela pengadilan. Dan untuk sesaat, Arga merasa seolah melihat bukan seorang penjahat, tapi seorang ayah yang kehilangan semua yang ia cintai. Beberapa minggu setelah sidang itu, kehidupan perlahan kembali normal bagi kebanyakan orang. Berita tentang kasus Samsul Rahman tenggelam di antara isu-isu baru. Namun, tidak bagi Arga. Setiap kali ia melewati jembatan di atas kali Cisadane, sesuatu di dalam dirinya terasa berat. Ia teringat janji itu. Satu sore, ia memutuskan untuk menepatinya. Ia datang sendiri, tanpa seragam, hanya mengenakan jaket hitam dan membawa seikat bunga kecil. Langit Tangerang berwarna oranye lembut, dan arus sungai mengalir tenang seperti tak pernah menyimpan rahasia kelam. Ia berdiri di tepi jembatan, menatap air yang bergoyang pelan. Di bawah sana, tempat yang dulu menjadi lokasi penemuan mayat Nadia, kini sudah bersih. Tidak ada sisa plastik, tidak ada sampah besar, hanya bayangan air yang memantulkan langit senja. Arga menunduk, memegang bunga di tangannya. "Nadia," bisiknya pelan, "aku nggak pernah kenal kamu, tapi aku tahu kamu gadis baik. Ayahmu, dia bukan orang jahat. Dia cuma tersesat. Dunia terlalu keras buat orang yang cuma tahu cara mencintai tapi nggak tahu cara bertahan." Ia melempar bunga itu ke sungai. Bunga kecil itu melayang di udara sebelum jatuh perlahan ke air,
terbawa arus menuju entah kemana. Saat ia berdiri di sana, angin bertiup lembut. Entah kenapa, Arga merasa seperti mendengar suara samar, lembut, seperti bisikan seorang anak perempuan. "Terima kasih, Pak." Ia tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Beberapa bulan kemudian, Arga mendapat surat dari lembaga pemasyarakatan tempat Samsul ditahan. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan miring tapi rapi. "Untuk Pak Arga. Saya harap Bapak sehat. Di sini, hari-hari saya panjang, tapi saya mulai bisa menerima semuanya. Saya ikut kegiatan ibadah setiap sore. Kadang saya mimpi, Nadia datang dan senyum. Saya percaya Tuhan sudah memaafkan dia, dan mungkin suatu hari nanti, Tuhan juga mau maafkan saya. Terima kasih karena Bapak nggak cuma jadi polisi, tapi juga jadi manusia yang mau dengar. Dunia ini butuh lebih banyak orang kayak Bapak. Salam hormat, Samsul Rahman." Arga membaca surat itu berulang kali. Setiap kalimat terasa tulus, setiap kata membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam map pribadinya, dan menyimpannya di laci yang selalu ia kunci. Kadang-kadang, saat malam tiba dan kantor sudah sepi, ia membuka surat itu lagi. Ia membaca dalam diam, sambil menatap foto keluarga kecilnya di meja kerja. Di sana, dua anaknya tersenyum polos. Ia mengusap foto itu pelan dan berbisik, "Semoga aku nggak pernah jadi ayah yang kehilangan arah seperti dia." Di luar jendela, hujan turun pelan, seperti malam ketika semuanya bermula. Tapi kali ini, Arga tidak merasa sesak. Ia tahu, hidup memang tidak selalu bisa menebus kesalahan. Tapi setiap penyesalan yang tulus adalah bentuk cinta yang paling jujur. Sementara itu, di dalam penjara yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Samsul duduk di sudut selnya dengan Al-Quran kecil di tangan. Ia membaca pelan, suaranya bergetar, tapi damai. Kadang ia berhenti, menatap langit lewat celah kecil di atap, lalu tersenyum. "Tidurlah tenang, Nak," katanya pelan. "Bapak masih di sini, tapi hati Bapak sudah di tempat kamu berada." Dan di luar sana, di bawah jembatan yang pernah menjadi saksi bisu tragedi itu, air sungai terus mengalir. Membawa pergi segala duka, menelan semua rahasia, tapi juga menyimpan kenangan tentang cinta seorang ayah dan anak. Cinta yang tak pernah hilang, meski dunia mengutuknya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.